Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Arista Zulfa Oktaviani dengan NIM 203200018, yang kedua Dian Winarni dengan NIM 203200161, yang ketiga Putri Nurdelianti dengan NIM 203200085, yang keempat Wahyuni Nurasida dengan NIM 203200253. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kimia sederhana. Di sini kami akan membahas 3 subbab. Yang pertama zat aditif, yang kedua pemanis, yang ketiga pewarna. Langsung saja. Pengertian zat aditif atau bahan tambahan pangan ialah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpanan. Poin yang kedua yaitu pemanis. Pemanis dibagi menjadi 2, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pengertian pemanis alami. Pemanis alami yaitu pemanis yang diperoleh dari bahan nabati maupun hewani seperti gula pasir, gula merah, dan madu. Yang kedua yaitu pemanis buatan. Pemanis buatan ialah senyawa hasil sintesis laboratorium yang merupakan bahan tambahan pangan yang menyebabkan rasa manis seperti aspartam, kaliumacesulmam, sakarin, dan siklamat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dosis pemanis buatan. Pemanis buatan atau pemanis sintetik itu memiliki batas maksimal penggunaan. Yang pertama yaitu siklamat. Siklamat ini hanya boleh digunakan 500 mg sampai 3 gram per kilogram bahan. Sedangkan sakarin adalah 50 sampai 300 mg per kilogram bahan. Keduanya hanya boleh digunakan untuk makanan yang rendah kalori, tetapi masih dibatasi tingkat konsumsinya sebesar 0,5 mili per kilogram berat badan per hari. Sedangkan bagi penderita diabetes atau diet rendah kalori, ketentuannya yaitu sebagai berikut. Sakarin 0 sampai 2,5 mg per kilogram berat badan, 2 siklamat 0 sampai 11 mg per kilogram berat badan, dan yang ketiga aspartam 0 sampai 40 mg per kilogram berat badan. Pembatasan dosis pemanis ini digunakan supaya tidak menimbulkan efek samping. Nah, efek sampingnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan berat badan. Kedua, memicu gangguan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan resiko diabetes. Yang keempat, meningkatkan nafsu makan. Yang kelima, memicu sindrom metabolik. Dan yang keenam yaitu meningkatkan resiko kanker dan penyakit kronis. Baik, saya akan melanjutkan, yakni poin pewarna. Pewarna itu ada 2, pewarna alami dan juga pewarna buatan. Pewarna alami adalah bahan tambahan pangan yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi, atau disebut sintesis parsial, dari tumbuhan, mineral, atau sumber alami lain, seperti wortel, kunyit, daun suji, daun pandan, dan juga cabai. Sedangkan pewarna buatan ialah senyawa kimia yang dihasilkan dari laboratorium untuk memberi warna dan mempertajam warna makanan. Beberapa contoh pewarna buatan diantaranya adalah tartrazin Cl, kuning quinolin Cl, kuning FCF, karmoisin, ponceo Cl, eritrosin, merah alura, indigotin, biru berlian, hijau FCF, dan juga coklat HTCl. Selanjutnya yaitu penggunaan pewarna yang aman pada makanan telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai pewarna yang dilarang digunakan dalam makanan, pewarna yang diizinkan, serta batas penggunaannya, termasuk penggunaan bahan pewarna alami. Pewarna makanan terbagi menjadi 2, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis atau kimia.
Pewarna alami terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Sedangkan pewarna sintetis terbuat dari campuran 2 atau lebih bahan atau zat kimia. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, ada beberapa jenis pewarna alami yang tergolong aman untuk digunakan, yaitu kurkumin, riboflavin, karfin, klorofil, karamen, karbon tanaman, dan lain sebagainya. Untuk pewarna makanan sintetis, ada beberapa jenis yang diperbolehkan, tetapi harus dibatasi penggunaannya, seperti tartazin, kuning quinolin, kuning FCF, karmoisin, merah allura, indigo, dan lain sebagainya. Selanjutnya, efek samping pewarna makanan. Yang pertama, dapat menyebabkan kanker. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pewarna makanan yang biasanya digunakan pada produk es krim, permen, dan minuman, yaitu Blue One, beresiko dapat menyebabkan kanker. Hal yang sama juga ditemukan pada pewarna Blue Two yang beresiko menyebabkan kanker otak. Yang kedua yaitu menyebabkan hiperaktivitas. Beberapa pewarna juga dihubungkan oleh munculnya hiperaktivitas pada anak-anak. Beberapa gejala hiperaktif yaitu disebabkan oleh pewarna makanan seperti Red 40, yaitu tantrum, gelisah, agresif, ketidakmampuan untuk fokus, dan gugup. Studi terbaru menunjukkan bahwa pewarna dan pengawet sintetik tertentu menjadi penyebab memperburuknya gejala ADD dan ADHD pada anak. Yang ketiga yaitu gangguan pada ginjal. Pewarna tentu yang diketahui dengan nama Yellow 6 terkait dengan munculnya tumor ginjal dan tumor pada kelenjar adrenal. Yellow 6 juga diketahui mengandung sedikit senyawa karsinogen. Yang keempat yaitu kemandulan pada pria. Pewarna Blue One dan Two diketahui juga dapat menyebabkan kemandulan pada pria. Yang kelima yaitu melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah studi yang dilakukan di University of California menunjukkan bahwa beberapa pewarna makanan dapat menyebabkan melemahnya sistem imun tubuh. Dari studi yang dilakukan itu, dosis pewarna makanan yang dikonsumsi akan menentukan tingkat pelemahannya sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir, yang keenam yaitu komplikasi. Gejala lainnya yang mungkin dapat muncul secara bersamaan. Komplikasi yang disebabkan oleh pewarna makanan sintetis yang berbahaya adalah reaksi alergi, serangan asma, migrain, pandangan kabur, kecemasan, dan munculnya masalah pada perilaku. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.